Najwa lagi di Istana Presiden Timor Leste. Ini adalah tempat nanti sebentar lagi akan berlangsung upacara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Gini. Oh, pertama kali? Cantik sekali. Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia, merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia. Ada banyak hal terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Saya akan berbincang dengan elit negeri ini, juga berbincang dengan generasi mudanya, untuk melihat lebih dekat bagaimana rakyat Bumi Lorosae berjuang meraih mimpinya sebagai negara merdeka. Mata Najwa tiba di Timor Leste. Kami langsung disambut hangat Presiden pertama negara itu, Zanana Gusmao. Selamat kedatangan. Kedatangan kami menjelang perayaan restorasi kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Momen yang tepat diajak berkeliling Dili, ibu kota Timor Leste. Selamat datang di Naik Manggar Dinameti. Kita mau menik aja, tidak mau mati. Ya. Menik ya kita bisa, mati kita tidak mau. Mau juga? Nah. Bergerak bebas seperti ini hampir mustahil dilakukan Zanana 40 tahun lalu. Saat itu, dia adalah pemimpin kelompok pro kemerdekaan yang paling dicari. Ini, ceritakan soal foto ini. Saya nggak kenal. Hah? Oh, saya nggak kenal? Saya nggak kenal. Kenal orang ini. Tangan diborgol tapi tetap tersenyum. Kenapa bisa tangan diborgol, ada pistol tapi tetap tersenyum? Dari mana itu? Karena saya tidak tahu nyanyi. Saya tidak tahu menyanyi. Kenapa masih bisa? Tidak ada rasa takut di sini, tidak ada rasa. Karena saya sudah bertemu dengan orang, dengan tentara selama di perang. Di perang di perjuangan. Orang pertama yang saya kenal adalah seseorang yang kita tembak dan kita tangkap karena nggak bisa lari. Dan di situ sedang sakit semua saya menjadi dokter. Saya menjadi dokter kita supaya dia. Jadi musuh pun dirawat. Kalau tidak punya lagi senjata dan sedang menderita, itu bukan musuh, itu manusia. Itu manusia. Manusia, bukan manusia. Bukan musuh. Bukan. Musuh kalau dia dengan senjata, kita juga dengan senjata. Tapi begitu senjata tidak ada, tidak begitu ada, dia luka, itu sesama manusia. Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang telah disahkan oleh DPR RI, pada pokoknya mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak 1976, Timor Leste dijadikan provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor Timur. Setelah Orde Baru tumbang di Indonesia, 30 Agustus 1999, referendum diadakan untuk menentukan nasib Timor Leste. Dan rakyat Timor Leste ternyata memilih lepas dari Indonesia. Maka tepat hari itu, 20 Mei 2002, sebuah negara baru lahir. Timor Leste meresmikan kemerdekaannya. Kemerdekaan itu membentangkan harapan baru bagi hari-hari berikutnya di Timor Leste. Tapi berbagai masalah tak seketika lenyap karenanya. Pengennya lebih maju lagi. Yang sekarang gitu kan, ya belum yang seperti kita harapkan. Akara kita ni desenvolvimento ya kita na São Timor Leste na lago dia ele hareba kita ni rai ya município mas 13 município né bela hala desenvolvimento na lago onde dia
mas ba edukação, harap edukação ya itan iran Timor Leste na lahat. 20 tahun sudah merdeka, tapi wajah Timor Leste tidak terlalu terasa asing bagi saya. Jejak Indonesia masih terasa dekat. Banyakan itu dari Indonesia, semua impornya dari Indonesia. Pokoknya banyak yang itu bahan 9 pokok itu banyak dari Indonesia. Begitu juga dari tempat ini. Taman Makam Pahlawan Seroja, pemakaman militer tentara Indonesia yang gugur selama bertugas di Timor Timur. Pak Mahfud, jadi ini kali pertama ya Pak? Untuk saya kali pertama. Ini dan saya juga karena secara khusus diminta oleh Presiden untuk hadir. Jadi secara umum Pak Mahfud kalau bicara Indonesia Timor Leste, karena terkadang Pak narasi-narasi di publik kebanyakan itu sempat ada misalnya bilang wah pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia atau menyesal memilih merdeka dan sebagainya, itu narasi-narasi di publik secara umum. Tapi kalau Pak Mahfud yang Bapak tangkap begitu dari bagaimana melihat Timor Leste sekarang dan relasi hubungannya dulu? Kalau soal narasi itu urusan publik dan kesannya sendiri-sendiri ya. Tetapi kita tidak bisa membuat jarum sejarah berbalik. Tidak bisa juga berbuat sejarah itu berjalan mundur. Apapun sekarang harus terus jalan ke depan. Timor Leste sudah merdeka jalan dan kita bantu untuk maju. Tapi kita akan membantu sesuai dengan tata hubungan internasional. Anak muda Timor Leste yang lahir setelah kemerdekaan tidak buta akan sejarah. Mereka mewarisi pengetahuan masa lalu tentang apa yang terjadi di tanah airnya. Apalagi kedekatan terhadap Indonesia masih jadi bagian dari keseharian mereka. Biasanya belajar bahasa Indonesia dari sinetron sih. Kalau saya sinetron televisi. Kalau saya tidak belajar dari, suka nonton televisi tapi karena suka membaca terus bahasanya mudah dimengerti. Jadi saya bacanya buku bahasa Indonesia seperti penulis yang terkenal di Indonesia, Kak Banacua, Kak Kirsa Besari, Kak Boy Chandra, sama banyak penulis Eka Kurniawan, saya suka banget dia punya buku. Oke. Jadi dari buku juga, YouTube, dari musik. Ya, dari kalau anak muda Timor Leste sekarang yang musik, kalau yang dari Indonesia yang didengar apa? Artis yang luar negeri, Indonesia. Beda-beda sih. Beda-beda. Sekarang yang Tulus yang hati-hati di jalan lagi viral. Hati-hati di jalan. Itu juga viral. Iya, lagi viral banget. Kalau pandangan kalian sekarang tentang Indonesia? Kalau saya sih, kalau pandangan ke Indonesia kan Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste. Jadi udah menjadi bagian juga kan. Jadi kayak kulturnya juga tercampur sini, makanannya, orang-orangnya juga kayak ada yang kalian campur dengan masyarakat dari Indonesia, orang-orang dari Indonesia. Jadi udah kayak menyatu. Jadi part of Timor Leste gitu. Jadi kan kita nggak bisa mengubah masa lalu atau sesuatu yang sudah terjadi. Kalau di tahun kayak Indonesia menjajah Indonesia, mereka diharuskan sekolah. Jadi itu kayak positif banget karena mereka harus sekolahnya harus SD sampai SMA. Ya, jadi kalau pandangan saya ke belakang itu saya bersyukur banget bisa dijajah sama negara yang bisa berikan kesempatan untuk sekolah. Kalau seperti di Portugis kan, kamu sekolahnya hanya dengan kelas 3. Kalau Indonesia menjajah kan kamu sekolahnya harus sampai SMA. Sampai sekarang kan ada juga pemuda-pemuda Timor Leste yang sekolah di sana. Ya. Tinggal di sana. Kamu mau sekolah di Indonesia nggak? Sempat kepikiran? Kan dulu pengennya lanjut sampai universitas di sana sih. Mimpinya tuh pengen banget masuk UGM. Oh, mimpi kamu mau masuk UGM. Salah satu. Sampai sekarang masih ada keinginan kuliah di UGM, mungkin S2-nya? Kalau Tuhan berkehendak, pengen di UGM. Banget. Kelompok anak muda seperti ini mungkin bukan yang dominan di kalangan penduduk Timor Leste. Melek informasi, punya akses terhadap literasi, golongan yang dianggap punya banyak kesempatan meninggalkan negeri mereka yang belum ideal. Kakak kemarin iseng-iseng masukin Google anak muda Timor Leste, apa yang keluar? Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Ya. Kalau menurut saya sih ini ya karena juga kita kan ini negara like post conflict country, jadi perkembangan ekonominya juga kan masih minim ya, dan juga edukasi. Ya kalau kita lihat dari pendapatan keluarga juga itu sangat minim. Jadi mau tidak mau, biasanya yang anak pertama harus mengorbankan pendidikannya untuk mencari hidup yang lebih baik lagi. Makanya itu terjadi fenomena sosial yang salah satunya adalah migran banyak. Kalau
Mbak Najwa pernah dengar kan banyak ke England, di Korea, juga ada di Australia. Itu kan banyak pemuda dari Timor Leste. Mau kerja di UK karena gajinya besar, pegang uang poster nih, mau di Portugal. Tapi betul kan? Kan kalau nggak ada pekerjaan mau cari ke luar negeri? Betul, nggak ada pekerjaan, tapi mereka nggak ada niat untuk meninggalkan negaranya sendiri. Peluang karir bagi anak muda di Timor Leste memang terbatas. Tapi problem yang lebih mendasar bagi anak muda di Timor Leste rupanya akses pendidikan yang merata. Saya bertandang ke Liquiza, sekitar 20 menit perjalanan dari Dili. Halo Ibu. Mai, dan lembak aku intervista. Lembak mata Najwa. Saya Najwa. Dengan Ibu? Ibu Kasian. Ibu Kasian. Senang bertemu Ibu. Saya berjumpa dengan Ibu Madalena Bidau Soares yang juga dijuluki Kasian. Ia berinisiatif mendirikan sekolah untuk membantu pendidikan anak-anak di desanya. Dulu sekolah juga itu? Iya. Ini tempo Indonesia tadi. Rumah Indonesia. Ini peninggalan Indonesia. Governo tu agora sudah utang mata mbak tidak. Maki di sekolah ruang nebe, sekolah ni tahu mata nona be uma maklaya. Mereka sekolah di sini, kalau sekolah bayar? Sekolah ni selu kan? Sekolah ka, ane sampai presisa bati tidak di rumah maka ina mansira belpone tikan $1 $2 ho sampar dan yandi. Primero lo que ne la selu, hau primero ne lo que la selu, profesor Amos la hitanosan, hau ihaosan maka upo basira dalam rumah $10 pos karonida, saya $15 pos karonida yang voluntarian sana. Guru sudah berapa lama Ibu mengajar? Ya, sudah 15 tahun di sini. 15 tahun? Iya. Bagaimana Ibu mengajar sekolah? Kenapa mau mengajar Ibu? Ya, karena tidak ada orang yang mengajar di sini. Mbak punya sekolah ini, makanya Mbak suruh saya mengajar di sini untuk kepentingan anak-anak semuanya. Ibu Madalena Soares Kasian. Bidau Suharis Kasian. Kasian. Jadi kasian itu apa artinya kalau kasian? Kasian nih, ita kasian baik tenerain si funu. Depois kami halai bailarang, bahira bahaya perinte armada. Ami ne família inimigo cartoon hotu, ami mesak. Biar ami mesak mos, ami mais kami tristi, ami lahano ini nama natu fila, ami akara resisti tora mata. Timor Leste sudah 20 tahun merdeka Ibu. Bagaimana Ibu Kasian melihat Timor Leste saat ini setelah 20 tahun merdeka? Merdeka tinan ruanulona, mai be, serviço ya Timor Leste Desenvolvimento, balu laudiak i balu sidak laudiak. Ne tambah sidak laudiak ne tambah mi hare katak. Estrada badalam publiku balu diak balu ladiak. Estrada tamaya rural, tamaya posto, to suku, to comunidade be concentrado, estrada sidak bele tamah diak. Depois comunidade ini balu hetanona ahi, balu sidak hetan ahi. Sejak kapan Ibu bangun sekolah? Primeiro hau no osan rasik. Hau uza hau no osan rasik, mai be hau haluha. Primeiro nebe hau lok sekolah, hau si lok uluk serviço ida, hau libur ketepalu grupo ida, bulu naran ketepalu kadomi Timor. Depois ami serviço hamutu, hau buka osan basira, bahau hotu, depois hau senti, homos hau fila 5 pansasani mercado. Hau senti hau no osan hiona, hau tete bau no fetomalu, paluk sira, ode am fetopaluk sira, imi keraimo simila funciona, serviço toran la beleona, coloca imi balu homan, balu suku, agora ide serviço geralnya, hau ne mehi lo ke sekolah dele. Depois hau ne fetopaluk sira mos, aseta daidane dia. Konflik elit politik yang berkepanjangan menjadi sumber masalah di Timor Leste. Ada dua partai terbesar yang berkuasa di Timor Leste, CNRT yang dipimpin Zanana Gusmao dan Fretilin yang dipimpin Mari Alkatiri. Selama 15 tahun, Timor Leste sudah 6 kali bersalin pemerintahan. The people of Timor Leste happy, Bapak? No. They're not happy? Not happy. Happy with independence as political emancipation, but not as the result of the whole process for development. They have no clean water at their home. But we are thinking of having a highway in the South Coast. What for? What for? No clean water. Education is at a level of very, very low level. That combating poverty was it's not a cause, but it is only a slogan. Mbak,
Bapak Mari, you've said all this, but at the same time, we know Fretilin is the biggest political party. Fretilin actually have the capacity to fulfill all those dreams and those challenges. No, but yes, but this is the reason because we have a very small parties. Normally, since 2007, that it's not the winner party that is been governing the country, but the alliance between Shanana and the small party since 2007. It should not be like this. The winner is the winner. They has to give the opportunity to the winners to govern. So are you saying Fretilin has never been given a fair chance in running the country, even though you won the election? Started from Ramos Horta when he was president in 2007. And if you did... He did not give a chance to Fretilin. Fretilin won, but he did not. He knows. Pencapaian terbesar negeri ini setelah 20 tahun. Terbesar menurut saya, rakyat bisa mengerti bahwa jangan lagi violence. Jangan lagi itu. Ini yang terbesar. Kalau di antara elit, Bapak, apakah elit juga political tension between elit? Karena kerap kali rakyat di bawah juga terpengaruh oleh elit di atas. Iya, di tahun-tahun pertama krisis itu ke bawah dan rakyat yang menderita, saling membunuh, saling ini, saling itu. Sekarang kita di dalam krisis elit, yang punya power, yang punya ini, hanya di atas, untung tidak sampai ke bawah. Hanya krisis ini secara indirect, ya punya juga pengaruh karena orang tidak care. Roda pemerintahan tidak bekerja. Semua ini. Pengaruhnya indirect. Is it true that you haven't spoken with him in several years, Bapak? Since 2017. You haven't talked to Sanana Gusma since 2017. Why is that? Because Shanana he thinks that he is about the state. He's everything here about the state. And for me, there's no anybody to be about the state. Of course, you and Pak Sanana Gusma both have a very strong hold in Timorese politics. And right now, it seems that both of you have a very strong view against each other. My question is, are you not worried this ongoing face-off will continue to polarize the country, Pak Mari? I don't think so. We are getting older and older. One day we will go. This is the reality. But we need, as far as we still playing the politics, we need just to calm down and not to bring again the people to a disaster as in 2006. You're not worried the political tensions between you and Pak Sanana, it will trickle down? This is the first time that I accept the interview after the second round. This is the first time. Thank you for the opportunity. Because I've been avoiding. You've been avoiding these kind of questions? Why are you worried about these kind of questions, Bapak? No, not worried. People have been suffering. And there always some people here try to accuse Shanana and Maria Alcatiri. Put them against each other. And I'm trying to really play a role of peaceful politics and nothing else. So no plan in the near future to talk to Pak Sanana? I'm not God. I don't know. You'll wait for him to come to you? I wrote him a letter. You wrote him a letter? Yeah, recently, 2 weeks ago. Immediately after the election. Before the vote, inviting him to talk. What was his response? But he refused. Tahun ini Timor Leste kembali memilih presiden baru. Ada 16 calon presiden yang bertarung. Sederet nama baru meramaikan pemilu. Namun lagi-lagi wajah lama yang terpilih. Jose Ramos Horta menang dengan 62% suara. Sudah terpilih oleh rakyat, kita harus dia jadi presiden untuk Timor Leste, bukan untuk satu grup atau satu kelompok. Timor akan pimpinan ruang dulu Timor ukuani hakarak kami bukiknya hakarak Timor damai pas stabilan nelaran.
Jadi malam ini kita lagi mau jalan untuk hadir pelantikan Presiden Timor Leste. Acaranya sendiri katanya akan sampai jam 12 malam. Jadi malam ini kita akan begadang di pelantikan Presiden Timor Leste. Tempatnya di Tasitolu. Dan kita akan berangkat sekarang ke sana. Udah pakai kain tais nih. Ini kain khas Tenun Timor Leste. Terima kasih Mimi Krisdayanti yang udah ngasih kain ini untuk saya pakai malam ini sebagai salah satu bentuk penghormatan pada undangan dari negara tetangga. Acara begini, ini ya biasa itu mereka itu senang ikut ya gara-gara ini tuh. Habis lantik mereka pulang ada acara bebas kan sambil dansa. Anak-anak muda itu perempuan lah. Ini mereka bisa sampai pagi tuh. Jadi acara resmi selesai, pejabat pulang, anak muda ambil alih. Biasa begini. Dansa sampai pagi. Ya, lihat seperti ini tuh. Ini nanti ini mereka dansa sampai pagi. Sudah sampai di Tasitolu. Ini tempat pelantikan presiden. Sekarang jam 9.15, rencananya jam 10 Presiden terpilih Ramaphosa akan datang ke tempat acara dan pelantikan akan dimulai. Selamat malam, Suster. Kita hanya lihat di TikTok. Foto kan? Boleh sebentar. Boleh, khusus boleh. Ini saya minta stop dulu kalau gitu, kita foto dulu. Didengar dan juga dilihat ada panggung musik sebelah kiri dari panggung utama. Dan dari tadi para undangan yang datang itu dihibur dengan musik dari penyanyi-penyanyi kenamaan dari Timor Leste. Jadi pelantikan presiden ini menggabungkan dua unsur, ada seremoninya tapi juga ada pesta rakyatnya. Ini adalah kali kedua Ramos Horta menjabat sebagai Presiden Timor Leste. Maka pertanyaan ini perlu dijawab. Apa yang membuatnya ingin kembali terjun ke ranah politik praktis setelah jeda hampir 10 tahun? Mr. President, congratulations on winning the election. Thank you. So that was your main reason? Your reason to decide to... One reason is, as president, I know the limitations of the office of the president in our political system. But having said so, I want a strong say, a strong involvement in the economics of the country. Because the next 5 years we have to really get the economy moving, and fast and in a big way. We have to invest much more in the agriculture sector, education, health, clean water. We have to really eradicate extreme poverty, child malnutrition. We have to bring investments from Indonesia, from China, Korea, or whatever. Because investing more or less easier than investing in Indonesia. For Indonesia has already its own big conglomerates. Preference is to invite, for instance, pharmaceutical industries from Europe. Medical industry, medical equipment to invest here, but also fashion industry from Europe. Yes, to manufacturing in Timor. I see. We have European design, but manufactured by Timorese women. So Timor-Leste could be a very important new manufacturing, but not in terms of based on cheap labor. Like Bangladesh or Vietnam. No, we go for the high-end fashion industry that employ less people but better pay. So I want to show you some photos. That's a rock star from the 70s. How old were you here? Incredible long hair. Oh God, very embarrassing. No, it's actually very cool. You should put this up, Mr. President. How old were you here? I think I was less than 30. 27 or 28 or whatever.
Reminiscing back to those times, what were some of your most important memories, your core memories about the resistance era when you were this young? I always, I was never a radical person. I was always a social democrat. I never believed in Marxism-Leninism. I also didn't like American-style capitalism that really had no sentiments, no compassion. So although my appearance might show that I was left-wing radical, no, I was not. Maybe either I didn't have money to cut my hair or I thought it was great, but when looking back, I'm a bit embarrassed. Okay, so this is the last... Oh, God, that's more. Yeah. Is this during the... that was a few months ago during the campaign. Do you think it would be much different now with the... Is this... I mean, if we consider this your second term and the first time was the first term, would it be... You think it would be... What would be the main differences and the similarity? Well, the current term easier. Easier now? Easier because in 2007 I inherited a very serious political security crisis. And the country was very divided. We have problems within the army, the police, and there was violence. Today, Timor-Leste is an oasis of tranquility. We don't have ethnic-based violence. We don't have a political violence. We don't have a religious violence. No religious or political radicalism of any sort. We don't have organized crime. And sometimes I joke that we don't have organized crime because generally we are a very disorganized country. And so everybody, no one is organized, so we don't have organized crime. We improvise a lot. So this term will be easier for you? Easier. We have more money in our sovereign fund, petroleum fund. What we lack is a wise leadership, wise government. Petroleum Fund, seperti magic word dalam kamus politik Timor Leste. Lebih dari 80% pendapatan tahunan negara Timor Leste ditopang dari minyak bumi. Sebenarnya ini cara mencari uang yang cukup mudah bagi negara yang punya segudang masalah, kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pembangunan. Tapi pengelolaan anggaran jumbo tersebut dinilai serampangan. Kenyataannya adalah Petroleum Fund bukan mengisi defisit yang ada, tetapi dia menjadi main source untuk belanja negara. Dan ini adalah sangat berbahaya. Praktik kebijakan publik yang membahayakan. Karena tidak ada source income yang lain. Ya benar. 90% itu Petroleum Fund menguasai. Tapi ekonomi Timor Leste itu hampir mayoritasnya dari oil ekonomi. Jadi oil ekonomi yang berasal dari sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, maka otomatis ekonomi masa depan pun tidak akan bisa diperbaharui. Dan diperkirakan kalau tidak berubah kebijakannya akan habis kapan? Beberapa data ada dari beberapa NGO. Saya sendiri mengkalkulasinya itu bahwa sekitar 2030 itu kemungkinan akan jadi nol. Dengan karakter anggaran berdasarkan tingkat belanja 2021. Pemimpin-pemimpin kami masih they're still struggling with power. How do you talk about the well-being of the people when the leaders are still fighting for what they think they should be entitled to? Itu sangat perjuangan yang masih panjang. Berpengaruh nggak ribut-ribut elit di atas atau hanya sebatas debat-debat di atas? Kalau sampai masyarakat akar rumput, menurut kalian berpengaruh nggak? Banget. Itu banget karena kalau di orang-orang elit atau anggota DPR, anggota gubernur kalau merantang ribet-ribet di sana bisa menjadi risikonya kayak anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda maunya semuanya tenang, semuanya hidup dalam damai. Indonesia, jelas negeri yang lebih besar secara wilayah juga lebih lama merdeka. Tapi saya tetap banyak belajar dari Timor Leste. Perjuangan tak berhenti setelah merdeka tertulis hitam di atas putih. Merdeka bukan sebatas gagahnya mengibarkan bendera sendiri. Merdeka berarti mengambil tanggung jawab sepenuhnya keputusan atas diri sendiri. Dan Timor Leste sedang mengarungi setiap inci resiko dan maslahat dari setiap keputusan-keputusannya. Jalan terjal
rasanya masih membentang bagi perjalanan Timor Leste. Tapi sebuah negara memang tidak tersulap megah dalam 10 atau 20 tahun. Apalagi jika kita mengingat perjuangan mereka untuk merdeka lebih jauh dari 20 tahun itu. Saya banyak berbincang dengan pejabat tinggi Timor Leste. Tapi kemerdekaan sebenarnya saya temukan dari perjumpaan dengan anak-anak muda di sana. Mereka yang bisa menentukan definisi terbaik dari Timor Leste di masa sekarang, lalu mewujudkannya di masa depan. Oke, satu kata untuk Timor Leste. Terakhir masing-masing. Kalau buat saya Timor Leste, satu kata itu rumah. Rumah. Apa bahasa tetenya rumah? Umah. Umah. Iya. Umah. Aku juga mau kan. Kayak gitu. Rumah. Iya. Kalau saya sendiri mesin. Mesin. Apa bahasa tetenya apa? Makina, ya. Mesin. Kenapa mesin? Saya mau Timor Leste harus seperti mesin untuk produce anak-anak muda biar jadi orang sukses di masa depan, leader di masa depan, pokoknya segala sektor. Kalau saya sih satu kata untuk Timor Leste, buku. Iya. Harus jadi buku yang terbuka ya. Terbuka. Kalau setelah generasi kita datang, kalau mereka membaca buku, ya inilah Timor Leste. Buku. Hadomi. Hadomi, apa itu artinya? Cinta. Timor Leste, cinta. Aku bersatu sih. Bersatu. Bapak berat 20 kilo diangkat tangan kiri sendiri nggak naik, pasti tangan kanan naik. Rumah, mesin, buku, rumah juga, home, cinta, bersatu. Here's to your country, Timor Leste. Cheers. So this Pamari. Passport. Yeah, what do you think of him? Of course, bad memories. Bad memories? Yeah. Only bad? Yeah, as a politician, I have to. I don't want to. You're a very straightforward politician. I really like it because it's not very often I come to speak with a politician that says what's on their mind and heart. Penyelamat deh. Ini penyelamat ini Timor Leste. Habibie. Penyelamat. Iya. Penyelamat kenapa penyelamat? Kan kalau di zaman Soeharto kita nggak merdeka. Nggak merdeka sih, dia penyelamat banget sih buat kita. Apa tuh? Great man, the new president of Indonesia is amazing. He's an extraordinary leader, humble, approachable, with practical experience as a former businessman, and relatively young. Ini terakhir.